Hai adik-adik Disar Pintar, kali ini kita akan belajar materi IPS tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Simak pembahasannya ya. Selanjutnya, peristiwa Merah Putih di Manado yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1946. Yang melatar belakangi peristiwa ini yaitu kedatangan tentara sekutu bersama Nika pada awal Oktober 1945 di Sulawesi Utara membawa suasana rakyat kembali ricuh. Belanda menginginkan kekuasaan sepenuhnya atas Sulawesi Utara, terutama Manado. Namun rakyat Manado menolak dan memilih untuk melawan. Kemudian serangan dari sekutu dan Belanda membuat Manado dan sekitarnya kembali diduduki oleh tentara Belanda. Perlawanan di Manado dipimpin oleh Charles C. Taulu dan S.D. Wisan serta dibantu oleh seorang politisi bernama Bernard Wilhelm Lapian. Puncak penyerbuan terjadi pada tanggal 14 Februari 1946. Ditandai dengan perobekan bendera Belanda yang awalnya merah putih biru menjadi merah dan putih, lalu dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Mereka juga berhasil menahan pimpinan pasukan Belanda, diantaranya adalah pimpinan tangsi militer Letnan Verwaayen. Selanjutnya, agresi militer Belanda I atau dikenal dengan Operasi Produk, yang terjadi pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Yang melatar belakangi peristiwa ini yaitu Belanda mengingkari isi perjanjian Linggarjati. 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pimpinan RI menolak permintaan Belanda tersebut. Lalu pada tanggal 20 Juli 1947, Van Mook menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil perundingan Linggarjati. Kemudian kurang dari 24 jam setelah itu, agresi militer Belanda I pun dimulai. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Pemerintah RI secara resmi mengadukan ke PBB karena agresi militer tersebut telah melanggar perjanjian Linggarjati. Kemudian, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk menengahi konflik. Tiga negara itu yaitu Australia dipilih oleh Indonesia, Belgia dipilih oleh Belanda, Amerika Serikat sebagai pihak yang netral dipilih oleh Australia dan Belgia. Australia diwakili oleh Richard J. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zielen, dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham. Kemudian agresi militer Belanda II atau dikenal dengan Operasi Krai atau Gagak yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 sampai 5 Januari 1949. Yang melatar belakangi peristiwa ini yaitu Belanda mengingkari perjanjian Renville. Pada hari pertama agresi militer Belanda II, mereka menurunkan pasukan penerjun payung atau airborne di pangkalan udara Maguwo dan menguasai markas TNI. Dari sana, mereka menuju ke ibu kota RI di Yogyakarta. Mereka menangkap dan mengasingkan Soekarno-Hatta ke Pulau Bangka. Jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda menyebabkan terbentuknya pemerintahan darurat RI di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Perlawanan di Yogyakarta dipimpin Jenderal Sudirman dengan menggunakan taktik perang gerilya dengan cara menyerang tiba-tiba dan bersembunyi dengan cepat. Tanggal 1 Maret 1949 terjadi serangan umum yang dipimpin Letkol Soeharto. Beliau dan pasukannya berhasil merebut kota Jogja dalam waktu 6 jam. Serangan umum 1 Maret ini membuktikan bahwa Indonesia masih mempunyai kekuatan militer. Nah adik-adik, itu tadi pembahasan kita tentang IPS, perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya adik-adik Disar Pintar. Salam sukses dan selamat belajar.